Di dalam keluarga masalah itu banyak. Tetapi kalau sudah mencapai masalah keuangan, halnya menjadi beda ceritanya. Bisa terjadi perceraian, bisa terjadi berantem, bisa jadi macam-macam. Oleh sebab itu keuangan, suka atau tidak suka, harus dimengerti, dilakukan, dan dipahami oleh setiap keluarga. Baik keluarga muda, keluarga sudah berjalan lama, anak-anaknya semua harus tahu. Aku bilang gini, oke, untuk yang belum menikah sebenarnya ada 5 pertanyaan nih yang sebaiknya ditanyain sebelum kalian tuh memutuskan untuk benar-benar serius menikah. Nomor 1, ini pertanyaan, oke, siapa yang akan menyediakan penghasilan dalam keluarga? Artinya apakah cuma satu aja yang kerja atau boleh dua-duanya kerja? Oke. Yang kedua, siapa yang akan menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga? Karena banyak orang bilang, oh perempuan manajer keuangan rumah tangga. Belum tentu loh. Ya. Kadang-kadang juga mungkin suaminya yang lebih jago. Jadi harus jelas nih siapa manajernya. Yang ketiga, bagaimana pembagian keuangan dalam rumah tangga? Nah ini yang sering orang ribut. Kalau income-nya tidak setara. Apalagi perempuannya lebih tinggi ya. Exactly. Lebih sensitif. Lebih sensitif gitu. Pertanyaan keempat adalah, apa yang menjadi tujuan keuangan kamu? Karena takutnya beda. Yang satu ngotot punya rumah tinggal, yang satu bilang sewa aja, bisa berbeda di situ. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan mengenai utang. Apa point of view kamu tentang berutang? Karena kalau misalnya yang satu anti berhutang, yang satunya ya tanpa utang kita nggak bisa punya rumah, nggak bisa ini, ya udah berantem gitu. Jadi kalau kita ngomongin literasi finansial, mau laki-laki atau perempuan, mau suami atau istri, aku akan pertanyakan, kamu mau perannya yang mana? Jadi si kasirnya, jadi si manajernya, jadi si menterinya, mau sampai mana? Nggak berarti soal laki perempuan sih menurut aku. Memang banyak sekali dipegangnya sama perempuan karena lebih banyak aku ketemu perempuan lebih nyaman untuk ngomongin detail. Tapi ada laki-laki yang kayak gitu. Tergantung penghasilan sih biasanya. Iya, tergantung biasa. Aku perhatiin makin besar penghasilannya makin dia pengen pegang kendali. Aduh. Makin besar penghasilan si cowoknya nih, si suaminya, makin dia pengen biar aku yang mengendalikan. Kamu kasih uang aja boleh nggak? Oke, gitu. Ini contoh aja karena dan artinya kan di setiap rumah tangga nggak akan sama, akan beda-beda rumah tangga itu. Maka yang megang kendali sih tergantung chemistry-nya seperti apa dan nggak ada benar atau salah. Kalau kita udah ngomonginnya ke level individual, ke level relationship pasangan suami sama istri, itu nggak pernah ada benar salah. Yang mana yang cocok buat mereka tuh nggak akan cocok buat orang lain kan gitu. Bijak banget ini guys. tapi memang harus ada yang menjalankan perannya. Kamu mau jalanin peran lalu lintas keuangannya atau kamu mau jalanin peran melakukan investasinya. Jangan sampai lalu lintas aja diurus, investasinya enggak. Atau investasinya diurus, lalu lintasnya enggak. Berarti kan harus ada salah satu di antara mereka yang memutuskan dia mau pegang peran yang mana atau dua-duanya peran itu dipegang sama satu orang. Terserah aja. Memang perlu banget menguatkan fondasi. Aku ulang sekali lagi. Fondasinya apa? Pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Yang kedua, utang itu harus terkelola, terkendali. Kalau bisa jangan punya pinjaman online atau pay later. Dan yang ketiga, dana darurat. Jadi aku selalu bilang dana darurat before you have kids. Dana darurat sebelum punya anak, oke. Nah dari sini rasanya sih kalau dua itu udah terpenuhi, berbagai plot twist kehidupan sebagai suami istri sih insya Allah secara keuangan bisa teratasi. Kalau dana darurat penting juga nggak? Tentu penting banget untuk dipersiapkan. Bener-bener. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin financial planning itu step pertamanya kan tadi ya memastikan penghasilan kita cukup dulu nih dan harus ada lebihnya. Jadi nggak bisa kalau cukup doang. Kalau cukup doang tandanya itu udah red flag. Kamu antara cari pekerjaan baru, cari pekerjaan tambahan, istri jadi bekerja. Pokoknya gimana caranya biar penghasilannya jadi lebih banyak daripada pengeluarannya. Dan ini nggak bergantung sama nominal ya. Orang mikirnya kayak aduh gaji UMR aku pasti nggak bisa nabung gitu.
gaji udah 5 kali UMR pun kalau pengeluaran kamunya lebih banyak tetap nggak bisa nabung gitu. Jadi bukan bergantung sama nominalnya. Nah setelah ada selisihnya, di step keduanya itu kita bukan ngumpulin aset dulu. Biasanya orang Indonesia tuh langsung kayak begitu nikah kita beli rumah gitu kan. KPR nggak masalah gitu. Pokoknya kita harus yang pertama kali dilakukan adalah beli rumah. Nah aku nggak bilang itu salah karena setiap orang membeli rumah tentu dengan pertimbangannya masing-masing. Tapi sebenarnya yang paling ideal yang pertama dikumpulkan itu dana darurat dulu. Kenapa? Karena rumah itu maintenance-nya tuh banyak banget. Kalau kamu nggak ada dana darurat ribet ya kan. Abis-abisan semua tabungan dipakai buat beli rumah. Tiba-tiba wastafel bocor, genteng bocor, tiba-tiba tembok retak segala macam. Kalau kamu nggak punya dana darurat, pasti ujung-ujungnya akan berutang tuh, karena si rumah ini jatuhnya butuh biaya. Nah, jadi di step keduanya itu dana darurat dan sebenarnya punya asuransi. Terus kalau ditanya gimana sih ngebuka komunikasi soal uang gitu ya? Ya memang jangan lagi lapar. Jangan lagi lapar. Jangan lagi lapar, jangan Karena lagi uring-uringan ngantuk. ya. Jangan ngantuk juga. Ya kalau ngantuk nanti gini misalnya, yang satu udah excited banget, terus yang satu kayak terus nanti gimana sih mas kok kamu gak dengerin aku gitu. Terus dia nanti begini gitu kan. Berarti jangan sambil nonton drakor juga dong. Nggak boleh. Pokoknya fokusnya harus intentionally gitu. Oke, dan ya udah nggak usah bawa ego juga lah. Iya, nah ego ini susah karena biasanya berhubungan sama keluarga besar. Nah biasanya aku sarannya gini, kalian berdua harus punya kesepakatan. Kamu tuh mau bagaimana cara memasukkan income ke dalam keluarga. Itu penting tuh untuk mencari kesepakatan adil kamu tuh yang kayak gimana. Oke. Apakah persentasenya yang sama atau sisa dari gajinya yang sama besar Iya. atau gimana? Oke. Ya, yang penting sepakatnya. Nih, jadi berarti ini kayak mungkin kita bicara soal kalau ada selisih pendapat nih gitu ya. Nah, menurut Pikir kalian ini benar nggak sih atau justru bikin hubungan tuh makin toksik sebenarnya? Diem daripada debat. Oke, coba. Lu dulu deh, Ti. Ayo. Kalau pilihannya hanya dua, diam atau debat, gue lebih pilih debat. Ya oke. Karena diam tidak menyelesaikan masalah. Hmm. Banyak hubungan yang akhirnya jadi dingin karena mereka tidak mau membicarakan, menghindari membicarakan topik itu, gitu. Kalau pilihannya cuma dua, tapi of course ya pilihan yang terbaik adalah komunikasi dengan baik ya. Kalau waktu diam itu diperlukan untuk kesiapan mental saat diskusi atau komunikasi, mending diem dulu daripada ujungnya debat kusir saat lagi emosi. Yes. Balik ke yang tadi pertama ya, kesiapan komunikasi. Oke. Gitu. Bener, kalkulatornya Tuhan tuh udah gak ada yang ngalahin. Bahkan itu yang sempat jadi perbincanganku dengan suamiku. Suamiku bilang, santai aja bu, nanti ada rezekinya. Orang yang gak punya relasi baik dengan uang, dibilang kayak gitu, it's not make sense. Benar. Dari mana itu? Tapi ketika kita coba memperbaiki, ya memang akan ada rezeki itu. Dan rezeki itu tuh selalu bentuknya macem-macem. Setuju. Nggak melulu macam-macam. bentuk fisik uang itu ya. Itu yang kita harus peka juga, bahwa keberlimpahan datang lewat berbagai bentuk.